Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Deki, bertemu lagi dengan kita di acara kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab, yang tentunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua, baik itu jamaah, netizen, melalui media sosial Dompet Al-Quran Indonesia ataupun media sosial dari Ustadz Agung Cahyadi. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang beruntung sudah kita pilih, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh beliau langsung, Ustadz Agung Cahyadi. Acara kajian ini diselenggarakan oleh Deki, Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia, yang tentunya mengelola dana zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, insya Allah secara amanah, profesional dan tepat sasaran. Alhamdulillah di sebelah kita sudah ada Ustadz Agung Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah tentunya kita sudah siap dalam Ramadan tentunya kali ini. Mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ustadz, mohon penjelasan terkait hibah Ustadz. Mohon penjelasannya tentang kompilasi hukum Islam mengenai hibah dalam pasal 211 KHI, yaitu hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Bagaimana kajiannya sehingga memperbolehkan demikian? Berkaitan dengan hal di atas, dalam keluarga kami sedang terjadi kasus Ustadz. Di keluarga kami akan dilangsungkan pembagian waris. Ahli waris yang tinggal sebanyak 10 orang. Nah, 10 orang ini terdiri dari ibu dan 9 anak Ustadz. Satu di antara 10 yang tadi, ahli waris tadi, atau di sini mbak kami gitu ya, kakak kami sudah mendapatkan pemberian sebidang tanah sebelum pewaris meninggal Ustadz, dengan mengumpulkan sebagian ahli waris pada waktu itu. Jadi tanahnya sempat sudah dikasihkan mbaknya Ustadz, salah satu dari 10 ahli waris tadi. Sebenarnya saat itu pewaris sangat keberatan memberikannya Ustadz, karena beliau paham sebagai orang tua harus adil. Sementara lahan cukup besar, khawatir kemudian di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun di waktu itu diyakinkan oleh 2 kakak kami kepada bapak untuk mengizinkannya, karena mbak kami dan suaminya ingin segera membangun rumah di sana. Dan mereka, kedua kakak kami tadi, menyampaikan kelak tidak akan mengambil bagiannya, karena tadi sudah ngerasa mendapatkan pembagian saat almarhum ini masih hidup ya Ustadz ya. Kemudian dibangunlah rumah oleh mbak dan suaminya di lahan itu. Sesuai yang disampaikan kepada pewaris waktu itu, kedua kakak kami pun tidak saat ini dengan hati penuh keikhlasan mengundurkan diri dari pembagian warisan. Yang kami tanyakan Ustadz, jika ada salah satu saudara yang masih berat hati karena merasa pemberian atau hibah itu jauh lebih besar Ustadz. Nah, bolehkah hibah tersebut diperhitungkan kembali sebagai warisan? Sesuai dalam kompilasi hukum Islam pasal 211 KHI, jika ahli waris yang lain merasa belum mendapatkan keadilan karena jumlah yang diperoleh tidak sama, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan kembali sebagai warisan. Mohon penjelasannya juga bahwasanya hibah dalam Islam itu tidak bisa diperhitungkan sebagai warisan Ustaz. Terima kasih jazakallah. Bismillah. Jadi sebagai seorang muslim kita terikat dengan hukum Islam. Allah mengancam wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa al-muhsin. Kalau orang mencari hukum Islam nggak terima dan masih rugi dia. Nah, maka kompilasi bukan hukum Islam. Maka maksudnya kita pakai hukum Islam, mengabaikan kompilasi dalam praktek kita ya.
Yang kedua, hibah itu artinya pemberian. Kemudian. Dari pemberi, penerima saat masih sehat hidup sama. Dan rukunnya ada pemberi, ada menerima, ada barang, ada akadnya. Ada akad berarti hibah sudah pindah hak milik dari pemberi kepada penerima. Pindah milik. Kalau sudah hak milik berarti nanti nggak dihitungkan lagi waris. Kalau udah miliknya kan, waris itu kan harusnya ditinggalkan meninggal. Nah, orang meninggal itu udah waktu hidup menghibahkan, berarti bukan milik lagi, nggak ada waris lagi. Sudah diserah terimakan. Ya, sudah diserahkan. Cuman masalahnya dalam hibah oleh orang tua dan anak harus adil. Jadi kisahnya begini, Nabi pernah diundang sahabat untuk jadi saksi hibah. Nabi tanya, apa yang Anda lakukan? Ya Nabi, tolong Anda saksi, saya memberikan kebun ini pada anak saya ini. Luas juga enggak? Kemudian Nabi tanya, apakah Anda punya anak lain? Punya. Apakah juga Anda beri hibahnya sama? Tidak. Ini jur, ini dolim. Saya nggak jadi saksi, nggak mau jadi saksi. Karena nggak jadi saksi menjadi kedoliman. Jadi hibahnya sah, tapi dolim. Karena tidak yang lain nggak dikasih. Nilainya ya. Bukan nilainya, yang lain nggak dikasih. Hanya satu aja. Jadi kan yang nggak dikasih. Berarti itu kedoliman orang tua. Menurut saya, lebih baik hibahnya dibatalkan. Untuk apa? Untuk menebus dosa orang tua. Karena dosa waktu itu hibahnya kepada satu orang aja. Bahkan waktu itu orang tua takut nggak ada juga kan. Nah, maka mestinya dibatalkan aja, dijadikan warisan semuanya aja. Berarti yang selama ini sudah dikasih itu terhitung warisan, tinggal komposisinya. Ya, jadi itu hibah sah. Iya. Cuman menurutnya yang hendaknya untuk agar orang tua nggak dosa, udah kecal pasangan jiwa ini, perhitungan berapa nilainya. Nanti baru didata ajaran semua dibagi waris. Warisnya istri dapat 1/8, 7/8 untuk 9 anaknya dibagi 2/1. Laki-laki bagian, perempuan 1 bagian. Jadi menurut saya dalam Islam nggak bisa hibah dikompensasikan warisan, nggak bisa. Ya hibah, warisan. Orang dapat hibah, misalnya orang tua punya anak 9 tadi, semua dia kasih hibah. Suaminya, bapaknya masih harta kan, mati sampai masih dapat warisan semuanya itu. Jadi hibah nggak mengalami waris, tetap hak. Maka menurut saya itu lebih baik agar orang tua nggak dosa karena nggak adil, lebih baik hibahnya dibatalkan saja, untuk jadikan warisan. Nah warisan mesti adilnya itu. Istri 1/8, sisa 8 untuk anak-anak semuanya dibagi 2/1. Warisan sesuai dengan aturan Islam itu baginya. Karena kita terikat sama Islam. Agama Islam itu dosa besar. Iya. Berarti tadi hibahnya kalau tapi Ustaz ini misal hibahnya ini kakaknya yang nerima hibah mbaknya tadi nggak mau Ustaz. Ya silakan, nggak apa-apa. Berarti ini ya. Berarti membiarkan orangnya dosa. Itu ya. Berarti ini ya. Birrul walidainnya di mana? Itu. Karena nggak ya tadi ya orang tuanya dirasa nggak adil. Dan orang tuanya pun waktu itu kan takut. Nanti saya takut nggak adil. Memang nggak adil benar, nggak adil benar. Maka kekhawatiran orang tua jangan dibatalkan agar orang tua nggak dosa. Iya. Kalau kasusnya seperti ini Ustaz, jadi orang tua ini punya harta ya Ustaz, ya rumah, ya sawah. Nah itu terus sudah masih hidup ini suami istri, terus dibagikan ke anak-anaknya. Nah, dihibahkan. Tapi semua dapat. Nah tapi memang ini kalau belum saya meninggal jangan dijual. Namanya nggak hibah. Apa itu Ustaz? Wasiat. Gimana? Wasiat namanya. Wasiat ya. Hibah itu sudah serah terima, pindah milik. Ya. Berarti kalau sama masih ingin menguasai kan. Maka ini kalau saya mati untuk kamu itu wasiat namanya. Tapi itu berarti bukan terhitung waris ya Ustaz ya. Jadi harta waris mana nanti? Wasiat. Jadi wasiat itu kalau ahli waris nggak berlaku kecuali semua ahli warisnya sepakat. Hadisnya begini. La wasiat li warisin illa ayyujizal warga. Wasiat nggak berlaku dalam waris kecuali semuanya sepakat. Sepakat berlaku. Sepakat setelah orang yang wasiat wafat ya, sepakat nggak masalah. Kalau nggak sepakat harus dibatalkan wasiat, dijadikan warisan kemana? Berarti ini ya Pak Ustadz, kasusnya tadi kalau seperti itu jadi wasiat aja, terus mungkin nanti kalau bapaknya meninggal, ya tinggal bagi secara legalitas kepemilikan gitu ya. Jadi bapaknya itu boleh saja wasiat bukan hibah ya, kalau hibah diserah terimakan. Itu udah milik kamu, gitu ada akadnya.
Dan hibah boleh menolak loh. Hmm. Saya nggak mau, berarti nggak menolak. Nah, ini nggak ada akad, berarti nggak ada penolak, nggak penerimaan kan? Berarti jadi milik orang tua tetap. Iya. Berarti kalau wasiat tadi ya Ustadz ya. Tapi kalau misal komposisinya ini dibuat sama rata, padahal anaknya itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki Ustadz. Kalau wasiat itu hanya aturan maksimal 1/3 dari aset, tapi nggak ada kaitan dengan sama ratanya. Oh. Nggak warisan. Kalau warisan lo tepat kan 2/1 kan. Kalau wasiat hibah nggak ada aturannya itu. Oh. Cuman begini, hibah itu kalau ditarik itu dosa. Bagaikan orang makan apa itu muntahnya. Tapi kalau hibah orang tua pada anak boleh ditarik. Misalnya saya bahkan orang lain, saya tarik saya dosa. Tapi orang tua pada anaknya boleh ditarik. Boleh. Jadi maka karena apa Nabi mengatakan anta wa maluka li engkau dan keluarga hartamu milik orang tuamu. Sewaktu orang tua ngambil, tapi orang hibah orang lain nggak boleh. Oh iya. Berarti tadi Ustaz, kalau yang kasusnya wasiat tadi ya, berarti tetap harus memperhitungkan berapa jumlahnya? Iya, kesepakatan dulu. Dan nggak boleh lebih 1/3. 1/3 dari kepemilikan. Dari semua aset. Semua aset yang ada. Kalau kurang 1/3 jalan. Lebih 1/3 dikurangi. Kalau misal lebih dari 1/3 tapi orang tuanya setuju, Ustaz, wis nggak apa-apa. Nggak boleh, aset nggak boleh. Tetap nggak boleh. Jadi Nabi melarang, dari sahabat yang mengatakan, saya sekian terlalu banyak, sekian 1/3 udah banyak, cukup 1/3. Nabi yang melarang lebih 1/3. Oh iya. Siap, Ustaz. Oke, insya Allah menjawab ya pertanyaan dari Bapak tadi yang mengirimkan file tadi ya, pertanyaan. Jadi baiknya hibahnya dicabut dulu gitu ya, karena memang salah satu ketentuan hibahnya tadi harus adil. Jadi nggak salah satu anaknya. Jadi harus semua ya Ustaz. Iya, cuma jadi hibahnya sah tapi dosa itu. Kan iman-iman orang tua kasihan ya. Iya. Maka anak masa nggak kasihan orang tua sih dosa gitu kan. Iya, betul. Betul, jadi harus memperhatikan, apalagi orang tuanya mungkin sudah almarhum. Iya, benar. Jadi begini, dunia itu kepentingan dunia itu belum tentu manfaat akhirat. Itu masih dosa ke manfaat akhirat. Jangan mendahulukan dunia, akhirnya dibiarkan. Maka kembalikan saja agar orang tua nggak dosa dan nanti jadikan waris semuanya aja. Oke. Tapi kalau mungkin ini Ustadz, ini kan kondisi ekonominya bermacam-macam ya, bapak dan keluarganya ini, saudara-saudaranya ini. Kalau misal dia keluarganya ini kondisinya kalau bagi harus sama rata, artinya misal dibagi sesuai ketentuan Islam dulu, ya tadi terus setelah itu misal dari yang laki-laki ngasihkan ke yang perempuan. Itu yang baik. Kalau menyepakati yang berubah hukum waris nggak boleh. Kan hukum waris telah baku ya. Sepakat kita berubah dosa. Sama kita sepakat merubah sholat duhur menjadi 5 rakaat boleh nggak? Sama boleh. Itu. Tapi dibagi jodoh sesuai aturan, silahkan yang lebih mengasih. Dan setelah hak miliknya sendiri kasihkan. Hak yang bersama jangan dibagi sesuai kesepakatan. Bagi sesuai aturan, setelah masing lebih udah saya kasihkan adik saya nih. Komitmen lah ya. Komitmen. Tapi kalau melepaskan dari awal boleh. Kalau apa? Melepaskan dari awal. Saya nggak ngambil warisan boleh. Iya. Ada yang kaya mungkin aneh kan, saya udah nggak bayar untuk adik-adik semuanya nggak bayar. Atau misal yang kaya ngerasa, yes saya nggak usah segitu banyak, segini aja. Nggak masalah. Jadi berarti sebagian dikasihkan untuk yang lainnya nggak apa-apa. Saya ngambil separuh aja warisan misalnya nggak apa-apa. Separuh digabungkan jadi warisan yang lain. Iya. Berarti kalau seperti itu ini Ustadz, ya mungkin ketika bilang, oh ya saya segini aja, itu langsung dalam bentuk waris atau diwariskan dulu? Terus, nggak boleh, nggak apa dari awal. Dari awal ya? Saya mengambil dari separuh saja. Dihitung, dia haknya misalnya berapa? Misalnya haknya 100 juta, berarti yang 5 juta langsung digabungkan jadi harta waris. Jadi nggak apa. Dari awal boleh. Saya ngambil separuh saja. Ya dihitung dulu sama. Dihitung dulu, nanti yang separuh kasihkan, yang separuh dibagi semua untuk ahli waris yang lain. Oke. Dan juga tentunya ilmu waris ini sangat dalam banyak ya Ustadz ya. Kalaupun juga terjadi kasus yang apakah suaminya meninggal atau istrinya yang meninggal atau anaknya yang meninggal, itu beda lagi ya Ustadz ya. Iya benar. Yang ini
mungkin perlu pembahasan lebih lanjut mungkin nanti ya Ustaz ya. Insyaallah. Kita bisa pelajari, ada tabel-tabelnya juga ya terkait perhitungannya. Ya insya Allah tadi kalau dari Bapak yang bertanya, insya Allah mudah-mudahan menjawab ya. Yang jelas tadi hibahnya dibatalkan dulu, kemudian bisa dilakukan perhitungan waris lagi agar si orang tuanya, si almarhum tidak berdosa ya karena hibahnya tidak adil. Nah, dan juga di sisi lain sekali lagi menghitung warisnya dengan hukum atau aturan Islam kayak gitu ya, tidak dengan keinginan sendiri seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.